Oke, baik, Shalom, selamat malam teman-teman semua. Dalam video saya kali ini saya akan berbincang-bincang dengan om saya atau kami akan ngobrol santai, dan dalam ngobrol santai ini kami akan membahas tentang pelayanan di tengah-tengah pandemi. Ya, kita tahu bahwa uh, dunia saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19, dan bukan hanya terjadi di bangsa kita Indonesia, tetapi ini terjadi secara menyeluruh, ya. Nah, dan hal ini berdampak kepada pelayanan. Nah, karena itu kali ini saya akan ngobrol santai dengan om saya. Ya, saya langsung saja karena teman-teman sudah kenal om saya. Di video saya yang lalu-lalu itu kami membahas tentang adat istiadat, dan saya sudah perkenalkan om saya. Halo, shalom om. Shalom, selamat sore. Ya, bagaimana kabar om? Baik. Ya, yang pertama terima kasih om sudah meluangkan waktu, bersedia untuk diwawancara. Nah om, ya seperti yang tadi di awal saya bilang, bukan hanya saja di negara kita Indonesia yang dilanda pandemi COVID-19, tapi menyeluruh, dan ini sangat berdampak kepada pelayanan. Nah, kalau untuk di kota, ya, kalau untuk di kota itu ada banyak sarana yang bisa dipakai untuk pelayanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan pelayanan di kampung-kampung. Nah, sedangkan kita tahu bersama bahwa di kampung kita sangat terbatas, ya, sangat terbatas sarananya, bisa mulai dari jaringan, alat-alat elektronik itu sangat terbatas. Nah, yang mau saya ajak om ngobrol sore hari ini, bagaimana sih majelis menangani kasus atau masalah tentang dampak dari pandemi ini dalam pelayanan gereja. Ya, kan ini pemerintah buat suatu keputusan bahwa ibadah ditiadakan di gereja dan dilakukan di rumah, ya. Dan yang di kota itu mereka melakukannya secara online. Nah, bagaimana dengan di kampung? Nah, langkah yang diangkat langkah atau keputusan yang diambil oleh majelis itu seperti apa, om? Untuk ibadah. Ya, baik. Shalom. Saya hendak bercerita sedikit tentang perkembangan pandemi yang sementara mendunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi mendunia. Dan dampak daripada corona ini memang berdampak pada pelayanan. Dan karena itu dalam anjuran pemerintah, gereja harus kembali dirumahkan. Nah, bertolak daripada dirumahkan ini, kalau jemaat di kota didukung dengan berbagai fasilitas. Sementara kita di kampung yang jauh dari desa, salah satu adalah media sosial yang tidak punya jaringan yang baik untuk kita harus beribadah secara online. Ya, betul. Nah, karena itu kami tidak bermaksud untuk melanggar pemerintah, tetapi kami di kampung itu beribadah di tiap-tiap rumah sesuai dengan aturan pemerintah, dan itu dirumahkan, tetapi dengan catatan itu masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu 3M itu berlaku. Nah, karena ini kita lakukan karena tidak ada fasilitas yang mendukung untuk mengikuti secara online. Sebab itu mungkin ini yang kita gunakan di tiap-tiap desa. Dan khususnya kita di Jemaat Pondok Pengharapan Wayana yang ada di Desa Wepa. Nah, karena itu memang ini adalah kerinduan dan permintaan. Kita lakukan ini karena kerinduan dan permintaan daripada jemaat. Karena seolah-olah mereka rasa lapar dan haus akan kebenaran dan kehadiran seorang gembala di tengah-tengah mereka. Dan itu
kita lakukan di tiap-tiap rumah. Ya, seperti itu. Nah, tetapi dengan catatan harus menjaga jarak, cuci tangan dan masker, terus jarak kursi ke kursi jarak 1 meter. Ya, 1 meter dari satu ke yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Ya, menarik ya. Jadi ini kebijakan yang diambil oleh majelis. Jadi teman-teman di sini kita sudah mendengarkan penjelasan dari om saya. Nah, kebetulan om saya ini adalah salah satu majelis dan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh majelis untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu ibadah di rumah atau ibadah online. Jadi jemaat Pondok Pengharapan Oleh Anak mereka tetap beribadah di tengah-tengah pandemi, tetapi tidak dilakukan secara online. Kenapa? Karena salah satunya jaringan di kampung saya itu tidak ada, ya. Jadi sangat terbatas, teman-teman. Jadi kebijakan yang diambil oleh majelis adalah tetap beribadah di rumah dan mereka tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini saya pikir bahwa ini hal yang luar biasa, keputusan yang sangat bijak dari majelis. Nah, Om, ini kan sudah ibadah di rumah. Nah, mengingat gereja Pondok Pengharapan Oleh Anak ini kan pendetanya satu. Nah, ini kan jemaat kan banyak. Nah, bagaimana pendeta ini bisa majelis mengatur supaya jemaat ini bisa beribadah di waktu yang bersamaan dan di hari yang sama. Nah, langkah yang diambil oleh majelis itu seperti apa? Karena ya kita tahu ya, pendeta cuma satu, apakah dia harus keluar masuk rumah satu persatu untuk melayani atau bagaimana? Ya, baik. Jadi terima kasih. Saya bercerita sedikit bahwa di tempat kita melayani itu pendeta ada di tengah 4 mata jemaat. Jadi kita untuk setiap bulan dia harus kunjungi 4 mata jemaat, dan karena itu 1 bulan baru pendeta ada memimpin kebaktian di mata jemaat masing-masing. 1 bulan dapat pelayanan dari pendeta 1 kali karena dia menangani 4 mata jemaat. Sementara yang minggu kedua, ketiga itu ditangani oleh majelis, dalam hal ini wakil ketua, badan harian, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu sementara nanti untuk pelayanan-pelayanan sakramen, baptisan kudus, pernikahan, itu ditangani oleh pendeta sendiri karena itu pelayanan sakramen yang tidak dapat dilakukan oleh majelis. Ya, jadi itu yang kita sementara lakukan. Jadi seperti itu untuk sementara berjalan, itu seperti itu. Oke, Om. Berarti dibagi ya, ada itu istilahnya rayon ya, Om? Rayon. Bagi rayon, ya. Oh, ya. bagi rayon. Jadi satu rayon itu mereka berkumpul di salah satu rumah jemaat. Rayon, Lalu satu rumah ya. majelis yang bertugas di rayon tersebut dia yang melayani di situ ya, Om. Oke, seperti itu. Oh, oke. Nah, Ya. saya baru tahu bahwa ternyata satu pendeta itu dia melayani di 4 gereja, yaitu ada gereja apa, Om? Gereja Tiberias, Pondok Pengharapan Anak, Eklesia, dan Elim Fetonai. Oh, 4 ya. 4 gereja. Ya, jadi untuk jadwal pendeta melayani langsung di gereja-gereja tersebut itu memang sudah dijadwalkan ya, sebulan sekali. Ya, seperti itu. Ya. Nah, Om, untuk sekarang apakah jemaat itu masih tetap beribadah di rumah atau sudah mulai ibadah di gereja seperti biasa? Iya. Jadi baik, untuk sementara setelah untuk pembebasan PPKM ini kami dari pihak sinode sudah mengizinkan
jemaat boleh kembali beribadah di gedung kebaktian dengan memacu pada protokol kesehatan Ya, betul. untuk sementara. Oke, Om. Ya. Terima kasih, Om. Ya. Jadi inilah situasi yang dialami atau dampak dari pandemi COVID-19 ini yang dialami oleh gereja-gereja yang ada di kampung atau di daerah-daerah yang pelosok yang sangat-sangat kalau mau dibilang kekurangan jaringan ya. Jadi teman-teman, ini situasi yang dialami para pelayan Tuhan yang ada di kampung-kampung ya. Mereka harus ketika ada pandemi dan ada aturan ibadah di rumah, yang mereka lakukan adalah ibadah tetap berjalan, tetapi itu dilakukan di rumah masing-masing dan mereka tetap mengutamakan atau protokol kesehatan itu selalu menjadi prioritas. Dan ini ada mereka pembagian tugas pelayanan ya. Jadi setiap rayon itu sudah ada yang bertugas untuk melayani di rumah-rumah. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Pandemi COVID-19 ini tidak membuat atau tidak membatasi semangat jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya semua didukung oleh majelis. Terima kasih Om untuk waktunya. Tetap semangat untuk melayani Tuhan walaupun serba terbatas ya di kampung. Ya, doa kami ya, jemaat dalam keadaan sehat, majelis dalam keadaan sehat, sehingga semua sama-sama untuk melayani Tuhan dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tentunya bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih balik. Semoga sukses. Tuhan Yesus memberkati. Siap Om. Ya.